Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Apa kabarnya Bapak, Ibu, Saudara? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan saya kembali mengucapkan selamat bergabung di dalam ibadah online GBI Jati Sampurna Blessing Community. Kita percaya kita diberkati lewat ibadah-ibadah sebelumnya, lewat penyampaian firman Tuhan sebelumnya. Dan masih di bulan Agustus, kita masih dalam tema Kamu Telah Dimerdekakan. Kita diberkati sekali oleh pelayanan firman Tuhan minggu lalu oleh Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Muda Maria, dan kita melihat bahwa tangan Tuhan luar biasa. Kemerdekaan yang sejati adalah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan kita, untuk mengajar kita Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengajak kita semua untuk lebih lagi masuk dalam pengajaran-pengajaran yang diberikan. Dan hari ini saya juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir untuk beribadah di ibadah online. Dan kami menyambut dengan sukacita, kami mengundang terus untuk Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti ibadah-ibadah di minggu-minggu selanjutnya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita siapkan hidup kita yang terbaik, tubuh, jiwa, roh kita, dan juga hati dan pikiran kita yang terbaik. Mari kita memuji Tuhan, kita angkat suara kita sama-sama, bukan hanya menjadi penonton, dan kita mau berdoa bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan diri Anda, siapkan segala sesuatu yang Anda butuhkan seperti Alkitab dan sebagainya untuk kita memberikan yang terbaik pada hari ini. Haleluya, selamat beribadah. Saat ini ya Bapa, kami datang di dalam hadirat untuk menyenangkan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hatiku, semua Ku berikan padamu, kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hatiku semuanya, semua Ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu.
Baik Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang luar biasa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami begitu melihat bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kami tetap kuat dan teguh di dalam Engkau. Kami merdeka di dalam Engkau. Bapa di dalam surga, kami mau masuk lebih lagi dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memperlengkapi kami. Biar kami memberikan yang terbaik Tuhan lewat ibadah kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan ubahkan hidup kami. Kami percaya Allah Engkau peduli atas hidup kami. Biarlah Engkau ya Bapa yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan Bapa di dalam surga, kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang melayani hari ini Tuhan. Engkau memberkati dan mengurapi mereka dengan impartasi yang luar biasa yang dari surga. Terkhusus buat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan hari ini, biarlah kasih karunia Allah dan pengurapan datangnya dari Allah memberkati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mau siap lebih lagi memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Hati kami Tuhan lewat ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur, kami bersuka cita. Haleluya. Amin. Kuasa Tuhan memerdekakan setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara angkat pujian kita senam dan kita katakan kuasanya memerdekakan, Kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya akan membebaskan hati manusia. Kuasanya akan menyembuhkan, kuasanya akan memulihkan, kuasanya menyempurnakan gereja akhir zaman. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. katakan glory. Glory, glory, perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Katakan Kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya akan membebaskan hati manusia. Kuasanya akan menyembuhkan, kuasanya akan memulihkan, kuasanya menyempurnakan gereja akhir zaman. Bebas, 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 Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Glory, glory, perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Haleluya. kuasa Tuhan menyempurnakan setiap kita. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Glory, 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 perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Bebas, 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 Roh Kudus bebaskan kami,
memberikan persembahan, sebelumnya saya akan mendasari dengan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 dan 34. Demikianlah firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada saat hari ini Tuhan kami sangat bersyukur kepadamu untuk semua perbuatanmu yang ajaib bagi kami, untuk semua berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami. Sebab itu Tuhan, hari ini kami membawa persembahan kami kepadamu. Ini sebagai ucapan syukur kami untuk semua berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Terimalah ya Tuhan setiap persembahan kami, ucapan syukur kami. Biarlah ini menjadi perkenanan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan setiap doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan sudah membebaskan setiap kita dari belenggu dosa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tinggikan namanya. Kita berikan yang terbaik dari pujian ini hanya bagi Tuhan. Katakan, Ku dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa darah-Mu. haleluya. Mari sama-sama
Bapa di surga, pada pagi hari ini hamba-Mu bersama dengan keluarga besar GBI GBC dan bersama dengan umat-Mu, kami mau mengangkat Tuhan setiap doa syafaat kami. Dengarkanlah ya Tuhan, dan sendengkanlah telinga-Mu bagi setiap doa yang kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Karena kami tahu hanya Engkau Tuhan tempat sandaran kami, pengharapan kami, satu-satunya pribadi yang dapat menolong hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami bawa Tuhan bangsaku Indonesia ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus berotoritas, Engkau terus berdaulat Tuhan, Engkau terus mengendalikan Tuhan seluruh bangsa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, setiap Tuhan Yesus dari ujung timur, barat, utara, dan selatan bangsa Indonesia, hamba letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami percaya pemeliharaan-Mu dahsyat dan ajaib atas bangsa kami. Kami bawa Tuhan Bapak pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Bapak Ma'ruf Amin, bersama juga Tuhan dengan jajaran Kabinet Menteri dan juga para DPR MPR. Hamba letakkan mereka ke dalam tangan-Mu. Satukan hati mereka untuk mereka dapat melakukan yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal terus memimpin mereka, terus menuntun mereka Tuhan, untuk dapat melakukan hal-hal yang terbaik, mendatangkan kesejahteraan atas bangsa kami. Bapa, kami merendahkan hati kami, mohon pengampunan yang daripada-Mu, dan kiranya rahmat-Mu Tuhan turun atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala Tuhan apapun yang sedang kami alami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah kami rakyat bangsa Indonesia hati yang bersyukur dan tangan yang terus terangkat kepadamu Tuhan, dan terus mencari Tuhan dengan segenap hati kami. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa kiranya hikmat-Mu dan pertolongan-Mu Tuhan akan terus memimpin Bapak Presiden kami untuk dapat Tuhan mengambil sebuah keputusan yang terbaik atas bangsa ini ya Bapak. Dan dari ujung Sabang sampai Merauke kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, segala sesuatu yang saat ini sedang kami alami, kami akan melewatinya dan kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, dan kami akan menjadi bangsa yang memberkati bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja Tuhan. Kami serahkan Tuhan gereja Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Hari-hari ini biarlah gereja Tuhan boleh saling menyatu Tuhan, bergandengan tangan Tuhan Yesus, merendahkan hati kami, sehingga kami Tuhan mempercayai bahwa Engkau adalah Tuhan yang dapat kami andalkan. Kami berdoa untuk setiap para hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memimpin mereka, Tuhan terus mengurapi mereka, Tuhan terus menghadapkan wajah-Mu kepada mereka Tuhan, sehingga mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan. Bagi setiap domba-domba gembalaan yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa, terus urapan-Mu mengalir atas mereka, sehingga ketika mereka menyampaikan kabar keselamatan Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang dilepaskan Tuhan dari setiap Tuhan mimbar-mimbar mereka Tuhan, itu adalah bagian-Mu dan punya-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan itu Tuhan tersampaikan bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, sehingga mereka menjadi jemaat-jemaat yang terbangun, jemaat-jemaat yang termotivasi, jemaat-jemaat yang tahu mengembalikan segala pujian dan syukur kepada Tuhan. Jauhkan dan luputkanlah kami Tuhan daripada segala kekecewaan, tawar hati Tuhan. Biarlah hati kami, hidup kami, bibir lidah kami terus ada ucapan syukur yang melimpah-limpah kepada Tuhan, karena kami tahu Engkau yang memegang seluruh kendali hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala daya upaya yang gereja lakukan Tuhan, dengan segala sesuatu ya Bapa, biarlah gereja Tuhan bekerja sama dengan pemerintah kami, dan semua yang terbaik terjadi atas bangsa kami lewat gereja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga secara khusus untuk keluarga
hamba Tuhan Pendeta Yohanes Nur Tuhan bersama dengan keluarganya Bapak. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. GBI GBC Tuhan, hamba serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Segala kebutuhan mereka, segala apapun Tuhan yang kami butuhkan gereja kami dalam persiapan untuk ibadah offline, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau Allah Jehovah Jireh yang akan memberkati dan mencukupkan segala sesuatunya. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang menghadapi masalah, yang sedang menghadapi pergumulan, yang sedang menghadapi Tuhan Yesus berbagai macam Tuhan Yesus persoalan di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka Tuhan keluar sebagai pemenang. Biarlah ada mesbah doa Tuhan selalu Tuhan yang dibangun di dalam setiap keluarga. Dan kami percaya itulah yang menjadi kekuatan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan. Kami teringat Tuhan Yesus untuk Tuhan TNI kami dan Polri kami Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berikan mereka kesehatan. Berikanlah mereka Tuhan keteguhan hati. Berikan mereka Tuhan Yesus kekuatan yang daripadamu Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu Tuhan yang mereka harus hadapi, yang mereka harus tangani Tuhan dalam setiap permasalahan-permasalahan di ke depan ini Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberikan mereka roh keperkasaan. Engkau memberikan mereka hikmat dan pengetahuan yang daripadamu Tuhan, sehingga Tuhan mereka Tuhan dimampukan Tuhan melakukan bagian tugas dan tanggung jawab mereka untuk menjaga negeri ini Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sadarkanlah kami masyarakat bangsa Indonesia untuk kami menjadi masyarakat yang santun, masyarakat yang tahu menghormati satu dengan lain, tahu menghargai satu dengan lainnya. Dan kami serahkan Tuhan kehidupan seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk para medis Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya sesuatu yang terbaik sedang kami alami ya Bapa. Dan semua Tuhan Yesus, vaksin yang saat ini sedang diuji klinis Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan orang-orang yang sudah Engkau pilih Tuhan untuk menjadi orang-orang yang dapat Tuhan melakukan yang terbaik dalam bagian ini. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga kami semua Tuhan dapat terbebaskan. Dan kami akan melewati masa pandemi ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba serahkan Tuhan para medis semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, ini doa kami yang jauh daripada sempurna. Taruh di hati kami Tuhan, hati yang terus Tuhan membawa semuanya kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhanlah satu-satunya solusi yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami alaskan setiap doa kami dengan doa yang sudah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mengikut Yesus itu adalah kesukaan bagi setiap hati kita. Ada
Shalom Bapak Ibu Saudara, kita jumpa lagi di dalam ibadah yang luar biasa pada hari ini. Saya percaya bahwa hari ini manakala kita duduk tenang, kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh untuk kita boleh masuk di dalam ibadah. Saya percaya firman Tuhan ajaib, firman Tuhan luar biasa, firman Tuhan akan memberikan kepada kita jawaban atas setiap persoalan dan masalah yang kita hadapi. Dan firman Tuhan yang menjamin kehidupan kita akan membawa kita lebih lagi menikmati kemerdekaan yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari ini saya ingin berbicara tentang mari kita belajar untuk menghargai kemerdekaan. Saya ulangi sekali lagi, mari kita belajar untuk menghargai kemerdekaan. Artinya apa? Artinya bahwa mari kita menghargai akan segala pengorbanan Tuhan Yesus yang membawa kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang membawa kita dari keikatan dosa dan membebaskan kita masuk di dalam kehidupan yang kekal. Nah, ini kita harus hargai. Seperti kita menghargai bangsa kita yang sudah berusia 75 tahun dengan kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif. Demikian pun juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa mari kita menghargai akan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga apa yang kita alami dalam kemerdekaan itu sungguh-sungguh kita nikmati. Karena saya percaya kalau kita menghargai kemerdekaan, firman Tuhan akan menjamin kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cara kita menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah yang pertama, mari kita menghargai pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Yang kedua, saya mau membawa saudara untuk mengingat kembali bagaimana pertobatan saudara, pengenalan akan Kristus, cinta saudara dengan Tuhan, bagaimana saudara hidup di dalam Tuhan. Itu saudara harus hargai. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita memulai segala sesuatu di dalam roh. Kita tidak boleh akhiri di dalam daging, tetapi kita mulai di dalam roh, kita akhiri juga di dalam roh. Nah, oleh sebab itu kita menghargai kemerdekaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Artinya bahwa sekarang kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita tidak lagi dibawa jajahan kuasa setan, iblis, roh jahat. Yang walaupun iblis setan terus bekerja dengan giatnya 1 kali 24 jam untuk menjatuhkan kita, menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau ingin katakan bahwa kematian Yesus di kayu salib itu membawa kita kepada kemenangan, kemerdekaan. Kita tidak lagi ada di bawah jajahan kuasa dosa. Mari kita menghargai akan hal itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita menghargai akan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, pasti kita akan melakukan perkara-perkara yang positif. Sebelum lebih jauh kita mendengar firman Tuhan dan membaca firman Allah, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara duduk diam di tenang di kaki Tuhan, mau mendengarkan suara Tuhan, cari hadirat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti diberkati hari ini. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk lagi kami diam sejenak, duduk di kaki Tuhan seperti Maria. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi sikap kami beribadah, sikap kami menyembah, sikap kami menantikan akan pertolongan Tuhan, menantikan urapan kuasa Tuhan, menantikan Roh Kudus bekerja di dalam hati dan hidup kami. Mari Bapa, Roh Kudus ambil alih, nyatakan apa yang Kau akan kerjakan. Kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap diberkati, sama-sama kita katakan
Amin. Puji Tuhan. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau kita menghargai kemerdekaan yang Tuhan telah berikan kepada kita, maka kita akan mengerjakan perkara-perkara yang positif. Firman Tuhan katakan, carilah perkara-perkara yang di atas yang mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Jangan cari perkara-perkara di dunia. Duh, Pak Pendeta, kami nggak boleh bekerja. Boleh. Tetapi apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Bukan sekedar cari untung, bukan sekedar cari makan. Tetapi di dalamnya nama Yesus dimuliakan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dalam Lukas pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28 berkata demikian. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di depan kakinya, di depannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Perhatikan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita baca dalam Lukas pasalnya yang ke-8 ini berbicara tentang seorang yang kerasukan setan. Dia ini kerasukan setan. Yesus tanya sama dia, "Siapa namamu?" "Legion." Apa artinya? Artinya banyak setan yang ada di dalam hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di depannya dan berkata dengan suara keras. Dengan suara keras, gak sopan. Sudah tersungkur di depan Yesus, harusnya dengan lemah lembut. Harusnya dengan sopan santun berbicara. Tetapi saudaraku yang kekasih, karena yang berteriak, yang menjerit itu bukan dia. Tetapi setan yang banyak, iblis yang ada di dalam hidupnya itu yang berteriak dengan keras. Apa dikatakan? "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah?" Saudara bayangkan. Iblis, setan saja ngerti, tahu Yesus. Bahwa Yesus itu Anak Allah. Orang yang kerasukan setan ini tahu bahwa Yesus itu Anak Allah. Dia sedang kerasukan setan. Setan banyak di dalam hidupnya. Tetapi dia kenal Yesus. Lalu dikatakan apa saudara? "Apa urusanmu dengan aku?" Apa urusanmu dengan aku? Saudaraku yang kekasih. Sepertinya orang ini cari gara-gara. Sepertinya orang ini cari masalah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau ingin katakan begini. Si setan ini minta. Karena dia tahu bahwa dia punya waktu tinggal sedikit. Dia tidak punya kesempatan apa-apa lagi. Dia katakan, dia memohon, "Aku memohon kepadamu." Dia memohon, orang yang kerasukan setan di gerasa ini memohon kepada Yesus. Apa? Supaya Yesus jangan menyiksa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau ingin katakan, Yesus tidak pernah menyiksa seorang pun. Yesus tidak pernah menyiksa siapapun. Yesus tidak pernah memarahi siapapun. Kalau Yesus sudah marah, itu berarti sudah sampai ke batas kemampuannya. Bagaimana dia harus tegas di dalam sebagai seorang raja, sebagai seorang Tuhan yang berkuasa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan supaya engkau jangan menyiksa aku. Dia memohon supaya Tuhan Yesus jangan menyiksa dia. Apa artinya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama ini saya mau katakan begini. Di dalam menghargai kemerdekaan, mari kita pakai pola pelayanan yaitu penuh dengan kasih. Pola pelayanan yang penuh dengan kasih.
Di sekitar kita ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Di sekitar kita ada banyak orang yang sedang membutuhkan uluran tangan. Kita harus melakukan pelayanan dengan penuh kasih. Yesus melakukan pelayanan dengan penuh kasih. Si orang yang kerasukan ini minta supaya Yesus jangan menyiksa dia. Ya, Yesus tidak menyiksa dia. Kenapa? Karena pola pelayanan Tuhan Yesus adalah pola pelayanan kasih, penuh dengan kasih. Firman Tuhan berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata, sekalipun aku mempersembahkan tubuhku, sekalipun aku mempersembahkan hidupku, tubuhku untuk dibakar, sekalipun aku membagi-bagikan hartaku, sekalipun. Tetapi jika aku tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hargai kemerdekaan dengan apa? Dengan pelayanan kasih. Pelayanan kasih, ayo. Sudah waktunya Bapak Ibu Saudara, kita mulai gunakan pelayanan kasih ini. Apa itu pelayanan kasih Bapak Ibu Saudara? Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan dari siapa? Dari kita. Mungkin pertolongan itu doa. Mungkin pertolongan itu sebungkus makanan. Mungkin pertolongan itu adalah uang yang kita punya, kita bisa memberikan pembantuan untuk dia. Kita bisa membantu dia dalam hal-hal yang lain yang dia butuhkan. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita berpikir bahwa tunggu kalau kita sudah punya, baru kita memberi. Waktu tenaga kita mendoakan orang yang sakit, kita mendoakan itu di dalam bentuk-bentuk di mana kita mulai menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk kita. Jam-jam doa kita, jangan kita lalaikan. Jam 9 malam, jam 5 pagi, jam 12 siang. Mari kita ada di bukit doa, kita ada di taman doa, kita ada di menara doa. Ini penting sekali. Nah, kalau itu kita lakukan Bapak Ibu Saudara, kita sedang mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang positif. Yang kedua, kita lihat Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-30. Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion. Karena ia kerasukan banyak setan. Tadi saya katakan, Yesus tidak menyiksa dia. Justru Yesus bertanya. Yesus bertanya kepada dia, siapa namamu? Dan dia menjawab, harusnya namanya mungkin Yohanes. Harusnya namanya mungkin Matius. Harusnya namanya mungkin Markus. Harusnya namanya mungkin Yosua. Mungkin Sefanya. Dan sebagainya dan sebagainya. Atau mungkin namanya Joni. Tapi waktu Yesus tanya dia, saudaraku yang kekasih, siapa namamu? Jawabannya apa saudara? Legion. Karena apa? Karena ia kerasukan banyak setan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini ada banyak orang yang kerasukan setan. Berbagai setan masuk dalam hidup mereka. Saya nggak tahu kenapa hal itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini luar biasa di tengah-tengah pandemik yang sekarang ini sedang kita alami, bahkan dunia alami. Seharusnya kita hidupnya lebih prihatin. Seharusnya kita lebih banyak waktu berdoa, mencari wajah Tuhan, naik ke bukit Tuhan, naik ke taman doa dan kita. Tetapi justru kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti orang hari-hari ini seperti kesetanan saudara. Ya. Tanpa mereka sadari. Tanpa disadarinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu kita lihat di sini bahwa nama orang ini adalah
legion. Kenapa? Karena dia kerasukan banyak setan. Tidak disebut ini setannya dari mana. Tidak disebut setannya ini kena di mana. Tidak disebut dia ke gunung mana. Tidak disebut dia ke dukun, tidak disebut dia ke dukun siapa. Dia tidak disebut di sini dia ke dukun mana. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang sekarang ini semakin hari semakin seperti orang kerasukan. Begitu dibuka kesempatan, begitu dibuka kebebasan untuk kita melakukan segala hal. Saudaraku yang kekasih, dengan berbagai-bagai alasan, tanpa disadarinya bahwa dia sedang kerasukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, yang kedua ini saya mau menyampaikan kita harus belajar sabar. Belajar apa? Belajar sabar. Makanya Yesus tidak menyiksa orang. Yesus tidak menyiksa orang yang kerasukan setan ini. Yesus tidak berbuat apa-apa dengan dia. Tapi Yesus bertanya, siapa namamu? Karena Yesus mengasihi dia. Yesus mencintai dia. Yesus ingin membebaskan dia. Yesus ingin membawa dia. Yesus ingin melepaskan dia. Yesus ingin membawa dia kepada sebuah kebebasan. Tidak lagi terikat dengan setan. Tidak lagi terikat dengan iblis. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Harus belajar sabar. Bukankah firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah berkata, segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau Tuhan suruh kita 6 bulan ini parkir dulu. Artinya apa? Ayo kita banyak berdoa. Kalau Tuhan suruh kita 6 bulan ini, ayo kita di rumah dulu. Ayo kita berdoa. Ayo kita berdoa. Ayo kita cari wajah Tuhan. Ayo kita cari hadirat Tuhan. Sabar. Bapak Ibu Saudara, saya mau ingin katakan, kalau orang yang mau berhasil itu adalah orang yang, saya punya satu ilmu dari orang tua saya dulu. Kami pagi-pagi waktu masih kecil duduk di meja gitu, kalau mau berangkat sekolah makan, lalu makan bubur dengan kecap asin. Lalu oma saya tuh ngajarin saya, kalau mau makan bubur itu jangan dari tengah, nanti melepuh. Tapi makan bubur itu dari pinggir. Pinggir itu udah mulai dingin, jadi makan buburnya itu dari pinggir. Karena baru sampai ke tengah. Kalau kamu ambil langsung dari tengah, itu panas dan kamu bisa melepuh. Lidahmu bisa melepuh, bibirmu bisa melepuh, mulutmu bisa melepuh, dan kamu sulit untuk menikmati makanan yang lebih enak. Saudara, ternyata bahwa untuk orang berhasil itu bukan tidak pernah gagal. Tetapi dia tidak pernah berhenti untuk bangkit dari kegagalannya itu dan mencoba lagi. Kalau sekarang ini memang kita sedang ada sepertinya kita gagal, sepertinya kita tidak bisa berbuat apa-apa, sepertinya kita sepertinya kita sedang lumpuh. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar sabar. Orang sabar itu sahabatnya Tuhan. Yesus sabar banget ini dengan orang ini. Dengan orang yang kerasukan ini, Yesus sangat sabar. Sabar. Orang sabar itu sahabatnya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua ini, mari kita mau belajar untuk sabar. Orang sabar itu dia bisa menikmati, dia bisa duduk berpikir, dia bisa melakukan banyak hal. Seperti Tuhan Yesus. Jangan kamu menyiksa aku, jangan kamu ini kan aku, jangan. Yesus tidak apa-apakan dia, Yesus tidak usir, Yesus tidak marah, Yesus justru tanya dia, siapa namamu? Sabar. Kadang-kadang kita nggak sabar Bapak Ibu Saudara. Ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Hati-hati. Belum tentu yang banyak itu bisa menjadi berkat. Yang banyak itu bisa menjadi celaka. Contoh soal bangsa Israel bersungut-sungut tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Bersungut-sungut kepada Musa. Lalu
Musa sampaikan itu kepada Allah. Tuhan kirim roti mana untuk mereka makan. Makan. Begitu roti mana diberikan, kesempatan. Dasar manusia rakus. Manusia itu gak pernah bisa cukup. Manusia tidak pernah bisa merasa cukup. Dia ambil. Saudara, firman Tuhan katakan, berilah makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Bangsa Israel ambil banyak-banyak. Bawa pulang untuk stok besok. Begitu dibuka besok, busuk semua. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Mari kita mau belajar untuk sabar. Sabar menantikan waktu Tuhan. Kalau sekarang Tuhan masih suruh kita, mari belajar anakku duduk di kaki Tuhan seperti Maria. Mari belajar anakku seperti Lazarus ada di liang kubur. Dan nanti 3 hari kemudian engkau akan bangun. Saya percaya kok, corona ini tidak akan lama. Pandemi ini tidak akan lama. Setelah itu selesai dan kita bisa hidup bebas. Tapi mau nggak kita sabar? Bekasi yang tadinya sudah hijau sekarang merah. Kenapa? 153 kembali keluarga-keluarga terpapar COVID-19. Ini kenapa? Karena tidak sabar. Semua kesetanan. Saudaraku yang kekasih, mari kita belajar sabar. Supaya kita sungguh-sungguh, saya percaya. Kalau kita sabar, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita sabar, saudara percaya bahwa firman Tuhan bisa mengubah hidup saudara. Bahwa firman Tuhan bisa memberkati saudara. Bahwa Yesus bisa memberkati saudara. Saya percaya. Kalau saudara sungguh-sungguh ada di kaki Tuhan. Yang ketiga, Lukas 8 ayat 38-39. Apa dikatakan? Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya mau katakan pada hari ini kepada setiap kita? Orang ini disembuhkan Tuhan. Orang yang kerasukan setan ini dimerdekakan oleh Tuhan. Dia ingin menghargai kemerdekaan. Dia ingin, saudaraku yang kekasih apa? Mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dia ingin ikut pelayanan. Dia ingin ikut serta Yesus dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Tuhan Yesus bukanlah orang yang cari gila hormat. Bukan. Dia rendah hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus menyuruh dia apa? Pergi. Pergi. Katanya, kamu pulang ke rumahmu. Kamu pergi ke kotamu. Kamu pergi pulang ke rumahmu. Kamu ceritakan tentang apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidupmu. Tentang apa yang Allah kerjakan dalam hidupmu. Pulang ceritakan. Pulang. Jangan ikut saya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga ini saya mau katakan. Yesus mau supaya pada saat kita mau supaya hidup kita sungguh-sungguh berkenan, hidup kita sungguh-sungguh dipakai dan hidup kita sungguh-sungguh berarti, hidup kita sungguh-sungguh berkenan dan hidup kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang kekasih, Yesus berkata, kamu pulang, kamu pergi, ceritakan itu. Pulang ke rumahmu, pulang ke keluargamu, pulang ke saudara-saudaramu. Ceritakan apa yang Allah berbuat bagimu. Tuhan Yesus mau supaya kita belajar untuk bersaksi.
Menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk kita. Belajar untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Menyaksikan kemuliaan Tuhan. Ada teman saya, dia bersaksi matanya kena katarak. Glaukoma kah? Dia berdoa, dia bilang, Tuhan, jangan sampai saya buta sebelum anak perempuan saya ini menikah. Tuhan tolong supaya saya jangan dibutakan, supaya saya bisa melihat. Tolong supaya saya bisa melihat anak saya perempuan satu-satunya ini menikah. Tolong sembuhkan saya. Kesaksiannya saudara sederhana. Kemudian dia sembuh dari glaukoma. Apa yang terjadi? Disaksikan saudara. Disaksikan, memberkati banyak orang. Demikian pun juga kita Bapak Ibu Saudara. Si orang yang kerasukan setan ini, dia sudah disembuhkan Tuhan, sudah dimerdekakan Tuhan, dia ingin menghargai Tuhan, dia ingin ikut. Tapi Tuhan bilang, jangan, kamu tidak perlu ikut. Kamu pulang, ceritakan itu. Tuhan mau supaya dia pulang, dia bersaksi. Dia bersaksi tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya. Apa yang Allah lakukan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya percaya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita sedang alami, bahkan dunia alami, sudah hampir 6 bulan lamanya kita alami. Dan saya percaya ada banyak mujizat yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Mujizat-mujizat itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Secara langsung ataupun bertahap. Mujizat itu terjadi. Dan itu yang Tuhan mau. Supaya kita saksikan. Saksikan kepada tetangga, kepada keluarga, kepada orang-orang yang kita cintai. Supaya apa? Mereka juga iman mereka dikuatkan. Karena lewat kesaksian kita, nama Yesus ditinggikan. Lewat kesaksian kita, kuasa Tuhan dinyatakan. Lewat kesaksian kita, banyak orang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau ingin katakan hari ini, dengan menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita tingkatkan pola pelayanan kita dengan pelayanan penuh kasih. Menghargai kemerdekaan yang telah Tuhan berikan untuk kita, mari kita belajar untuk hidup sabar. Hidup sabar, jangan segala sesuatu kita harus sabar. Yang ketiga, menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk kita. Mari kita belajar untuk bersaksi. Jangan tunggu saudara mujizat besar terjadi baru saudara bersaksi. Saudara, mujizat besar apa yang terjadi? Saudara berdiri di jalan, lalu tiba-tiba mobil tabrak saudara, lalu saudara pulang, saudara enggak apa-apa. Saudara tunggu hal-hal seperti itu terjadi. Jangan. Firman Tuhan hari ini ingatkan kepada kita. Saya percaya dalam perjalanan hidup kita ada banyak kesaksian-kesaksian. Ada banyak mujizat-mujizat yang Tuhan sudah lakukan. Ada banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah lakukan. Ada banyak perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang Tuhan sudah lakukan. Saksikan itu. Itulah cara kita menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah cara kita menghargai segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mau mengakhiri Bapak Ibu Saudara dengan satu kalimat yang sederhana. Mari kita mengasihi bukan dengan kata-kata, tetapi mari kita belajar untuk mengasihi dan mencintai Tuhan dengan sikap dan perbuatan kita. Saya ulangi sekali lagi. Mari kita mulai belajar untuk mengasihi bukan hanya dengan kata-kata, tetapi mari kita belajar untuk mencintai dan mengasihi dengan perbuatan. Jangan pernah menyerah, tetapi mari belajar untuk berserah. Ulangi sekali lagi, jangan pernah menyerah, tetapi belajar untuk berserah. Saya percaya pada saat saudara berserah kepada Tuhan Yesus hari ini, saudara berserah kepada Tuhan Yesus hari ini, apapun penyakit saudara, apapun persoalan saudara, apapun yang saudara sedang hadapi, yakin kalau orang
gerasa yang kerasukan banyak setan, disembuhkan Tuhan Yesus. Percayakah engkau bahwa firman Tuhan ajaib? Percayakah engkau bahwa Tuhan Yesus mampu mengerjakan apa yang engkau sedang alami? Kalau engkau percaya, kalau engkau yakin hari ini, mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. Persoalan apa saja yang engkau sedang hadapi? Sakit, penyakit, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, hubungan, suami, istri, anak-anak. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya, Tuhan Yesus pasti bisa menolong engkau. Tuhan Yesus pasti bisa menolong engkau. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar hari ini itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau belajar untuk menghargai kemerdekaan, untuk menghargai semua perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Tuhan, kami membutuhkan Engkau dalam perjalanan hidup ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan Tuhan hari ini, yang membutuhkan jamahan Tuhan hari ini, angkat tangan kananmu. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit penyakit apapun yang kau sedang derita, sembuh, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat Tuhan, puji Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita di pagi hari ini dengan kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mengarahkan hidup kita, kita mengarahkan hati kita, kita mengarahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Dan kita arahkan kedua tangan kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus pasti menolong saudara. Mari terima berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai dan melindungi saudara-saudara sekalian dalam keluar dan masukmu, dalam usaha dan pekerjaanmu, dalam kehidupan rumah tanggamu, suami istri, anak-anakmu, apa saja yang kau kerjakan dan usahakan, berhasil dan beruntung adanya dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.